bersama dua perempuan energik sekali gitu ya. Makin lagu tadi masuk dia masih ini loh, joget-joget. Kita mau tanya nih pertanyaan dari netizen, tips-tips ya. Kita yang pertama, Bu Rina dan Bu Ida. Sekarang di dunia sinetron atau film banyak banget isu cinlok, perselingkuhan. Sebagai artis senior ya, kira-kira itu penyebabnya apa sih dan gimana cara menghindarinya? Aduh, Mungkin karena keakraban ya. Karena ketemu terus itu penyebabnya. Terus merasa apalagi kalau adegannya memang dia berpasangan. Jadi keterlanjur apa namanya itu terlanjur itu dekat. salah satu resiko. Terlanjur dekat terus mereka jadi lanjut gitu loh. Mestinya beda dong, bisa membedakan mana ini beneran, ini cuma bohongan. Mestinya gitu dong, kembali kepada asal dong kalau dia udah selesai syuting. Pernah nggak cinta lokasi dulu? Enggak gue. Nggak pernah. Gimana menghindarinya? Nggak pernah sekali. Enggak pernah. Mau sekali setengah kali juga enggak. Menghindarinya gimana? Ya karena sadar kita tahu aja. pasti ada yang suka. Kita bilang, lu bisa kasih apa gue? Oh gitu, galak ya? Galak duluan. Lu bisa kasih apa gue? Kasih pabrik apa gue? No, Matre dong. Biarin matre. Jadi harus dibatasin, harus tahu ya. Dibatasin Harus aja tahu dibatasin. begitu. Oke. Yang berikutnya coba kita lihat. Lagi pernah punya pengalaman gak enak sih yang berhubungan dengan artis baru di lokasi syuting. Nah, apalagi Bunda nih. Kan kayak kalau kita lihat di sinetronnya kan galak ya. Apakah kalau di dunia syuting juga begitu? Saya kebetulan kan sekarang lagi main nih ya, lagi main sinetron. Semua anak muda. Iya. Yang berumur tuh cuma saya lebih tua, abis itu dia Nitami main sekarang ini. Yang lainnya semua masih anak-anak. Tapi kebetulan mereka semua manggil saya Oma dan setiap kali ada yang datang cium tangan, cium tangan, begitu aja. Oma, cium tangan. Mereka respect lah, hormat sama orang yang lebih tua gitu. Iya. Tapi bedanya apa sih? Lihat nggak zaman dulu sama zaman sekarang gitu? Kalau gitu dulu kita takut sutradara ya. Kalau sekarang? Sekarang kita bisa enak aja itu sama sutradara. Gue udah kelar belum nih, mau pulang nih. Dulu boro-boro ya. Kalau aku nggak pernah biar sampai tua begini, aku hormatin sutradara. Kalau saya, iya saya begitu. Nggak mau saya biar bagaimana mereka itu panglima di lapangan. Jadi kita itu hormatin, bedanya. ya. Kalau sekarang kan bisa itu, aduh udah belum sini, udah mau pulang nih, udah Nggak belum. bisa, Kayak gitu nggak nurut bisa. ya. Dulu sih nggak bisa begitu. Ini masih syuting sampai malam gitu nggak sih? Kebetulan perusahaan yang saya main ini di bawah jam 12. Biasanya jam 10, jam 11 saya udah selesai. Oke. Dia udah tahu nenek-nenek kali. Kalau nih dia ada pengalaman apa gitu sama pemain baru? Kan sekarang banyakannya web series ya? Ya, baru gini, umpama ini. Kan sekarang karena tiap hari syuting, mereka tiap hari syuting satu episode satu hari. Luar biasa nggak? Kita sih dulu kan satu episode tuh bisa latihannya beberapa hari. Tapi kalau di TV kan 3 kamera, enak. Puas kan, hafal. Kalau sekarang satu hari satu episode, kan stres kan. Saya perhatiin nih, satu kamera, satu si artis ini, satu ini kan gitu. Satu ketika ada adegan yang mesti rame-rame. Nah adegan si A, si B, si C. Grouping. Ya, terus kita mesti mancing. Saya mencoba gini, kalau dipancing beneran adegan kan dia mainnya enak. Saya mencoba bermain beneran. Terus beberapa pemain termasuk si Dude Herlino, kan kita adegannya mesti nangis atau mesti gimana. Kita bener-bener kan cuma latihan mancing. Tapi kita main aja beneran seakan-akan emang nangis. Beda loh, reaksi mereka lihat kita gini kayak bener, sampai mereka bilang, ih gila ya beda. Suasananya jadi rasanya pemain beda. sama yang senior beda loh, itu mereka Berhadapan sama orang langsung, sama-sama tembok, beda ya kan? Padahal nanti giliran kita mainnya cuma astradanya bacain. Ngeselin ya? Jadi nggak fair ya, tapi ya gimana ya. Oke, baiklah. Mungkin nolongnya di situ. Baik, jadi kita bisa belajar banyak nih tentang profesionalitas gitu, tentang passion ya. Passion yang sampai membawa tetap aktif, tetap berkarya sampai di usia berapapun. Kayaknya nggak inget umur ya? Nggak inget kan? Iyalah, umur ya itu hanya ada sebuah juga angka ya? Bukan nggak ada yang nggak ada. Ada lah. Tapi yang membuat hati bahagia itu yang paling penting. Makanya kalau orang tanya umur berapa, jangan bilang saya udah tua, Jangan. salah. Bilang aja umur, enggak apa-apa. Kasih bilang tua. Oh iya, bilang dong, sebut aja. 33 kalau aku. 33. Forever. Kita 33, kita 75. Kok berapa? 67. 67. Oke. Dengan bangga sebutin Dengan aja. bangga. Oke. Bunda Rina Unida, terima kasih banyak sudah hadir sama-sama. berbagi. Sama-sama, terima Maaf kasih. lahir batin. Maaf lahir batin. Masih ada dua bintang tamu lagi akan kita ajak bercerita. Yang berikut ini dia adalah seorang tiktokers yang viral karena dia membagikan kisah di usia 8 tahun ditinggal orang tuanya meninggal dunia, tapi di usia 20 tahun dia bisa membangun bisnisnya, bahkan bisa beli rumah secara cash. Seperti apa kisahnya? Kita lihat profilnya berikut ini.
Gelia Linda, konten kreator berusia 24 tahun ini viral di TikTok karena membagikan kisah hidupnya saat masih kecil sering naik gerobak membantu orang tuanya yang bekerja sebagai pemulung dengan ikut mencari botol sampah saat panas terik. Di usia 8 tahun orang tuanya meninggal dan membuat ia bersama sang kakak bekerja serabutan hingga saat dewasa tidak bisa bersenang-senang karena harus kuliah sambil bekerja sebagai tenaga honorer dengan bayaran 500.000. Di TikTok perjalanan hidup Gelia sudah ditonton sebanyak 15 juta kali ini juga membagikan kisah mengumpulkan uang sedikit demi modal skincare hingga bisa membeli rumah sendiri secara cash. Kini Gelia sudah menikah dengan Lutfi Hafiz dan sedang mengandung anak pertama. Seperti apakah kisah perjuangan Gelia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya ini dia sudah ada Gelia Linda, ya Linda biasa dipanggil ya, yang membagikan kisah perjalanannya, kehidupannya, bagaimana dia membangun bisnisnya dari usia muda. Kita lihat dulu ini TikTok yang viral yang sudah ditonton sampai jutaan kali berikut ini. Oke, baik. Oke Linda, kan kamu tadi membagikan kisah kamu ya. Kecil orang tua sudah meninggal dari umur 8 tahun. Tetapi kamu pun dari kecil ikut orang tua, pekerjaannya adalah memulung. Enggak, ini kita kadang-kadang suka, ini beneran cerita sungguh nggak sih sebetulnya Linda? Ini benar terjadi? Iya, benar terjadi. Benar terjadi? Ya, emang orang tua dari, bahkan sebelum saya lahir orang tua emang udah kerjanya emang mulung. Gitu. Memulung. Ketika orang tua meninggal hanya dalam waktu jaraknya bulan ya, 5 bulan? 5 bulan. Kamu diasuh oleh kakak kamu? Sebelum diasuh sama kakak, aku ikut sama nenek. Oh sama nenek, Ya. oke. Terus ini beda usia sama kakak kamu berapa? Kalau dari kakak yang pertama beda 10 tahun. Oh memang lebih tua jauh ya? Ya, Jadi dia sudah lumayan. cukup dewasa Ya. gitu ya, cukup 18 tahun. Terus gimana waktu itu kehidupan kalian? Sampai di umur baru 22 bisa beli rumah cash gitu? Alhamdulillah. Gimana ceritanya? Iya sih, berawal dari kerja, pasti kerja, terus kuliah, saya kuliah sambil kerja, kemudian mulai merintis bisnis, dan kemudian memang alhamdulillah sih rezekinya juga dilancarkan lah ya. Oke. Dan kamu kan punya skincare sendiri, tapi diawali juga Sebenarnya dengan bukan skincare sendiri, Apa? kayak distributor, agen gitu. Kamu udah jadi distributor agen. Ya. Umur berapa kamu memulai online ini? Umur 18 tahun. 18 tahun. Kok bisa sukses sih? Ada yang mulai begitu tapi belum sesukses dia. Apa rahasianya? Kita akan bahas lain berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.